Sesungguhnya aku berkata padamu, siapa saja yang memberi kamu minum secangkir air karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Tetapi siapa saja yang menyebabkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya padaku ini berbuat dosa, lebih baik baginya diikatkan pada lehernya batu giling, lalu ia dibuang ke dalam laut. Inilah sepenggal ayat dari Injil Markus yang isinya sangat kontradiktif. Di satu sisi Yesus menyemangati siapapun yang bermurah hati, tapi di sisi lain Yesus memperingatkan keras bagi siapapun yang menyebabkan orang lain berdosa. Para bapak, ibu-ibu, dan para terkasih, sebelum saya bertugas di paroki Katedral Bogor ini, saya pernah menjadi romo paroki di beberapa tempat di luar kota Bogor. Pertama, saya menjadi romo paroki di Rangkas Bitung. Di Rangkas Bitung, daerahnya sangat luas. Dari pusat gereja pastoran ada yang jaraknya 60 kilo. Itu Labuan. Atau kalau lebih masuk lagi, mungkin hampir 70 kilo. Itu namanya Teluk Lada, mengarah ke Tanjung Lesung, Ujung Kulon. Dan yang paling jauh dari Rangkas Bitung adalah kalau pergi ke Cikotok atau ke Cirotan atau ke Citorek, daerah pertambangan. Itu tidak kurang dari 150 kilo. Saya 3 tahun di paroki Rangkas Bitung. Dan sangat menyenangkan ya, karena paroki Rangkas Bitung ini ada bagian tertentu yang pemandang alam ya, jadi ada keindahan pandangan alam. Itu adalah Laut Selatan, Pantai Bayah, bagus sekali. Sebulan sekali saya piknik ke pantai. Pelayanan di paroki itu 3 tahun saya di Rangkas Bitung. Lalu berikutnya saya juga tugas di paroki Kristus Raja Serang. Saya di Serang 5 tahun. Daerahnya mencakup Cikande berbatasan dengan Rangkas Bitung, lalu Cilegon dan Merak. Juga luas. 5 tahun saya di sana. Lalu saya juga pernah tugas di paroki terkecil di Kausupan ini, yaitu paroki Cibadak Sukabumi. Saya tugas Cibadak selama 14 bulan, tidak sampai 2 tahun. Dan salah satu lagi saya tugas di paroki Matias Cinere, Jakarta Selatan, Depok. Pagi ini kita mendapat kehormatan, ada orang-orang Cinere datang. Mana orang Cinere? Ayo saya mau tahu. Nah itu ada di sana, tepuk tangan untuk orang-orang Cinere itu. Saya pernah tugas di Matias Cinere 6 tahun. Nah, dari beberapa paroki yang pernah saya tugas di luar kota Bogor itu, tugas saya rangkap. Tugas saya itu rangkap, tidak hanya romo paroki doang. Tetapi di luar kota Bogor, di paroki-paroki tadi, saya juga bertugas sebagai ketua perwakilan sekolah. Ketua perwakilan sekolah milik keuskupan, yaitu Mardioana. Sebagai ketua perwakilan sekolah, saya bertugas untuk menjadi pengawas. Pengawas sekolah-sekolah di pelosok-pelosok, mulai dari TK, SD, SMP, SMA atau SMK. Ada SMA, ada SMK.
SMK itu ada 2, sekarang Akper itu dirangkas dan SMK itu di Cikembar, Cibadak mengarah ke Pelabuhan Ratu. Nah, berkecimpung di lingkup sekolah ini ada yang sangat mengesan di hati saya. Ada yang sangat mengesan di hati saya, yaitu ketika saya menghadiri wisuda anak-anak TK. Betul ya? Kalau TK itu wisuda ya. Seperti mahasiswa, cah cilik-cilik itu wisuda. Wisuda anak-anak TK. Nah, biasanya suasana wisuda anak-anak TK ini sangat ceria, sangat sukacita, dan biasa sangat gaduh. Namanya juga dunia anak-anak. Nah, pada kesempatan wisuda anak-anak TK itu, kepada mereka juga dibagikan yang namanya medali. Medali emas, medali perak, medali perunggu, atau hadiah-hadiah lain bagi anak-anak TK yang berprestasi. Seperti apa anak TK yang berprestasi itu? Ini prestasinya anak TK ya. Siapa yang sekarang masih ada di TK ini? PLB sudah lulus belum dari TK? Ya. Jadi inilah prestasinya anak TK. Ketika anak-anak itu sudah pandai bernyanyi. Jadi ngomongnya nggak ngaco lagi, sudah pinter menyanyi. Ini prestasi. Ia pandai menari. Ya. Tidak hanya lari sana, lari sini, lari sana, enggak, pinter menari. Lalu juga ia pandai berteman. Ini dilihat oleh gurunya. Tidak hanya pandai menyanyi, pandai menari, dia juga pandai berteman. Dia bisa berteman dengan siapapun. Ini termasuk prestasi. Lalu prestasi anak TK adalah manakala dia bisa hormat kepada guru, hormat kepada orang tua, dan terakhir inilah prestasinya anak TK. Ketika anak TK itu sudah mulai pandai berdoa. Nah, dari butir-butir inilah tadi itu kepada anak-anak TK yang sudah mereka diberikan medali emas, medali perak, atau medali perunggu, atau hadiah-hadiah lain. Karena mereka menunjukkan betapa meskipun masih usia dini, mereka adalah pribadi-pribadi yang berprestasi. Nah, sekarang saya tanya ini, siapa yang dulu TK dengan mendapat medali atau penghargaan? Siapa? Ayo. Misinar, kalian pernah mendapat medali atau trofi? Ya kamu gak dapat, kerjamu ngompol melulu. Ya. Atau Bapak Ibu mungkin dari kegiatan-kegiatan lain, bukan hanya karena wisuda TK, tapi Romo, saya dalam hidup saya betul, saya senang sekali kalau saya itu juga sempat mendapatkan yang namanya medali, yang namanya trofi, yang namanya sertifikat. Ya, kalau Bapak Ibu mendapatkan itu, saya mengajak bersyukurlah. Bersyukurlah bahwa diri Anda, bahwa prestasi Anda dihargai dan pada diri Anda ada sesuatu yang keren. Ini adalah sebenarnya kalau kita mendapat hadiah atau mendapat medali-medali tadi itu penghargaan bahwa orang lain menilai siapa kita. Dan ternyata kita bukan asal-asalan, tapi kita adalah orang yang berprestasi. Dan kalau kita mendapat kalungan pada leher kita, satu aja yang saya peringatkan, yaitu jangan sampai lehermu dikalungin gilingan batu atau batu gilingan. Batu gilingan tadi dikalungkan pada siapa? Pada siapa? Dengerin gak?
batu gilingan. Batu gilingan itu batu yang berat sekali, bentuknya bulat, ada lubang di tengah. Itu biasanya untuk menggiling kalau di masyarakatnya Israel untuk menggiling gandum atau biji-bijian dengan menggunakan batu. Batu diputar, menggusar gitu sehingga dari biji hancur sampai apa yang diinginkan. Nah, tadi diingat oleh Yesus, terpujilah engkau karena engkau bisa mendapatkan secangkir air minum. Karena kamu adalah muridku, orang itu akan mendapat upahnya. Tapi ingat, barang siapa kalau engkau sampai membuat orang lain berdosa, hidupnya sesat, hidupnya buruk, lebih baiklah ia diberikan kalung batu gilingan itu dan dibuang ke laut dan tidak ada artinya, tidak punya harga diri. Para bapak, ibu-ibu dan terkasih, pada kesempatan misa ini saya mengajak kita semua, mari kita menjadi orang-orang yang berprestasi. Mari kita menjadi orang-orang yang berprestasi, yang layak mendapatkan medali emas, yang layak mungkin medali perak, yang layak mungkin menerima medali perunggu. Tapi yang penting jangan mendapat kaleng atau tempurung, apalagi kalungan batu tadi itu. Mari kita berjuang untuk menjadi pribadi-pribadi yang berprestasi. Tapi yang menjadi masalah adalah saya mencatat ada 3 masalah sehingga kita ini akhirnya tidak menjadi manusia yang berprestasi. Ada 3 hal saya mencatatnya. Inilah kendala, inilah yang menghambat kita gagal menjadi pribadi yang berprestasi. 1, kita tidak menghargai rahmat dari Tuhan. Kita tidak menghargai rahmat dari Tuhan. Kita tidak menghargai talenta dari Tuhan. Kita tidak menghargai bekal dari Tuhan. Kita ini diberikan yang namanya panca indera. Dan bahkan tidak hanya itu, ditambahkan padamu diberikan yang namanya suara hati, padamu diberikan iman, padamu diberikan namanya kelembutan yang harusnya engkau pergunakan baik-baik. Tapi sayang sekali kita sudah mendapat semua rahmat itu entah melalui baptisan, entah melalui krisma, tapi kita telantarkan. Sehingga gagallah kita menjadi orang-orang yang berprestasi. Lalu yang kedua, kita diajak untuk berprestasi, kebanyakan dari kita justru menolak, justru menutup diri. Yang paling gampang lah contohnya kita diajak untuk menjadi aktivis lingkungan atau persisnya menjadi ketua lingkungan. Bagaimana kalau kita diajak untuk menjadi aktivis atau ketua lingkungan? Mau? Mau. Kalau mau, usai misa lapor kepada saya. Nanti langsung saya daftar. Upahmu besar di surga. Karena apa? Romo nggak bisa gaji. Tapi untuk berprestasi melalui pelayanan ini, ajakan ini, acap kali di antara kita justru menolak, menutup diri untuk tidak menerima ajakan ini. Sehingga gagallah kita untuk menjadi pribadi yang berprestasi. Karena apa? Kita menolaknya, kita nggak mau. Diajak untuk aktif malah doa. Ya Tuhan, datangkanlah kepada kami aktivis-aktivis yang baik, tapi jangan saya, marilah kita mohon. Saya yakin doa itu tidak akan dikabulkan Tuhan. Mbok sampai ngeces nggak akan dikabulkan Tuhan. Karena apa? Pengennya orang lain aja, jangan saya Tuhan. Itu. Lalu kendala yang ketiga adalah
kita menghalangi orang lain untuk terlibat. Menghalangi orang lain untuk terlibat. Kalau ada orang lain muncul untuk boleh bangun lingkungannya, organisasinya, kita mulai, orang zaman sekarang lebih berkata nyinyir, nggak setuju. Ini persis yang dikatakan Yosua kepada Musa. Yosua bilang begini, Tuan Musa, ini Eldad dan Medad ini siapa ini? Kok dia mau tampil ke depan? Jadi kita, Eldad dan Medad ini, dia mau aktif menjadi teman sinodalnya Musa, rekan kerjanya Musa. Yosua berkomentar, nggak setuju. Nah, Musa menjawab, apakah engkau sudah mengirimkan pendamping-pendamping nabi yang baik? Kalau engkau belum pernah, biarlah Eldad dan Medad ini menjadi mitra kerjaku. Itu juga disampaikan oleh Yohanes. Yohanes dalam Injil tadi mengatakan, Guru, ada orang yang tidak satu grup dengan kita, dia mengusir setan atas namamu, maka saya cegah. Kita kadang menemukan teman lain atau orang lain yang kebetulan mungkin tidak segrup kita. Dia memuncul akan aktif. Dia mengatakan, ngapain dia aktif? Siapa dia? Nah, inilah penghambat manakala orang lain atau aku bisa mensupport orang lain untuk berprestasi, gagal karena kita kurang mensupport. Ini saja yang saya sampaikan pada hari ini. Mari saya ajak kita sekalian pulang dari gereja ini, mulai merenunglah, mulai berpikirlah bagaimana bisa terlibat, bagaimana bisa berkontribusi kepada gereja kita, agar gereja kita pun tumbuh kembang dan mendatangkan sukacita. Amin. Tuhan memberkati.